Assalamualaikum Ronald. Waalaikumsalam Mei. Waduh, luar biasa sekali mukanya sumringah habis sholat Jumat nih. Ya, sholat Jumat. Bahagia sekali ya Ronald. Alhamdulillah untuk saat ini bahagia. Ronald sekarang semester berapa kalau boleh tahu? Untuk sekarang sudah masuki semester 7. Semester 7. Program studi? Program studi pendidikan agama Islam. Oh, pendidikan agama Islam. Berarti semester 7 sekarang lagi sibuk-sibuknya skripsi ya? Karena sudah seminar proposal semua, kita belum. Kok kenapa belum seminar proposal? Belum tepat waktunya, masih ada kegiatan yang lain. Sekarang kalau nggak salah Ronald sedang menjabat sebagai Presma terpilih ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya Ronald. Ya, terima kasih. Presma terpilih. Mungkin Ronald bisa ceritakan sedikit kesehariannya Ronald dalam perkuliahan ataupun dalam kegiatan organisasinya. Ya, sebenarnya saya itu bagaimana caranya menyeimbangkan antara organisasi dan perkuliahan saya. Iya. Karena tujuan utama saya ke Bengkulu yaitu ingin kuliah dengan tamat dengan sesuai waktu yang telah ditentukan. Dan organisasi itu adalah suatu kebutuhan bagi saya. Makanya saya bagaimanapun juga harus mengatur manajemen organisasi saya bagaimana antara kuliah dan kampus tidak salah satunya ditinggalkan. Akan tetapi kedua-duanya itu terlaksana supaya nantinya apa yang kita bisa dapatkan di sana bisa terpenuhi dan apa yang kita inginkan di sana juga kita dapatkan. Ya, tapi tadi Ronald bilang skripsinya mandat ya. Jadi apakah itu termasuk mengedepankan perkuliahan dibanding organisasi? Bukan berarti bahwasanya mengapa saya belum ngurusi itu semua, saya terkendala gara-gara organisasi saya, bukan. Akan tetapi ya untuk saat ini ya kan karena sudah terpilih sebagai Presma Yayan Bengkulu, saya Unpas ya. Jadi lebih fokus ke sana dulu karena walaupun SK sudah turun, SK pembimbing sudah turun, nanti pada saat secara resmi Ronald SK sudah turun dan sudah dilantik juga, perkuliahan Ronald tidak jalan. Tetap menjalankan tanggung jawab bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan kepada Ronald gitu. Mungkin Ronald sebelumnya pernah berorganisasi berarti ya? Ya, organisasi apa di kampus atau di luar? Untuk di dalam kampus, yang pertama sekali Ronald masuki adalah HMPSPAI. HMPSPAI. Ya, HMPSPAI. Periode 2018-2019. Oh, sama kita. Enggak deh, aku 2019-2020. Ya, berarti di atas di Ronald. Di awal kan. Oh, di awal ya. Begitu awal masuk perkuliahan langsung terjun ke organisasi. Iya. Oh, gitu. Terus yang lain mungkin? Mungkin di UKM. UKM. Ya, UKM seperti kemarin pernah juga belajar di Bapom ya bagaimana cara bermain olahraga di sana dengan benar, dalam sudah sedikit atau banyak sudah mendapatkan ilmu dari sana. Olahraga apa? Kalau boleh tahu? Futsal sama bulu tangkis. Itu masih sampai saat ini? Untuk saat ini tidak aktif lagi. Kenapa itu? Padahal kan yang tahu kan misalnya cowok itu kan emang yang namanya futsal itu nggak bisa tinggal biasanya kalau cowok. Karena satu sisi kita sudah ada kegiatan yang lain yang memang penting kan. Olahraga itu bagian dari refreshing bagi saya. Bagian untuk cuci otak ini biar tidak nggak stres ya. Gitu. Makanya berolahraga. Terus itu yang di dalam kampus, yang di luar mungkin Ronald mengikuti organisasi apa? Untuk yang di luar, yang pertama yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Oh, PMII ya. Pada tahun sebelumnya menjadi Ketua Bidang Seni dan Olahraga, dan pada tahun 2019-2020 Ronald terpilih menjadi Ketua PMII tingkat Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Ketua PMII. Ya, Ketua PMII. Periode 2020-2021. 2021 sekarang masih menjabat? Sebentar lagi habis. Oh, sudah mau habis. Ya, sudah mau habis. Terus
Yang lain ada lagi? Yang selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu menjadi ketua umum juga Forum Mahasiswa dan Pemuda Bersemalibal tahun 2019-2020. Oh, sudah demisioner ya? Ya, sudah demisioner. Ya, sudah demisioner. Berarti Ronald ini termasuk orang yang di mana organisasi itu jadi ketua ya? Untuk saat ini ya. Iya, jadi maksudnya untuk menjadi seorang pemimpin itu sudah dipelajari dari organisasi-organisasi yang sebelumnya Ronald masuki gitu ya. Sebelum saat ini sudah. Ya, sebelum akhirnya menjadi seorang Presma gitu ya. Presma terpilih. Apa perasaan Ronald setelah terpilih menjadi Presma, gimana? Perasaannya ya yang pertama yaitu senang pasti gitu ya. Dan juga melihat tim dan kawan-kawan yang memang mensupport kita dari awal bahagia, itu melihat mereka senang juga kita lebih senang daripada mereka. Kan tetapi ini bahwasanya saya katakan ini awal. Ini baru awal dalam saya memimpin organisasi di dalam kampus. Dan harapan saya ke depannya ya semua mahasiswa bisa berkontribusi dengan penuh sama pemimpin yang ada, walaupun kita suka maupun tidak, tapi tujuan kita tetap sama, ingin memajukan kampus tercinta kita ini. Iya, betul. Kalau boleh tahu nih, bahas timnya itu kira-kira ada berapa banyak gitu timnya si Ronald? Ya, sebenarnya tim yang support gitu. Sebenarnya untuk tim kita tidak terlalu banyak memerlukan tim. Karena yang namanya tim itu cukup orang yang paham mengenai konseptor dan eksekutor bagi saya. Karena mengapa? Karena kalau kita terlalu banyak tim, nanti akan ada perbedaan di tim. Dan nanti bisa jadi membuat perpecah belahan di dalam tim kita. Tapi kalau kita sedikit saja, tapi gerak atau eksekusinya jelas. Kan di situ menjadi peran yang sangat penting bagi Ronald selaku ketua juga nih dari tim untuk menyatukan perbedaan ya. Namanya manusia kan beda-beda nih, si kepalanya kan beda-beda pemikiran, beda-beda sudut pandang. Nah, itu berarti menjadi tantangan juga buat Ronald untuk menyatukan pendapat dari teman-teman tim. Mungkin ada kendala kemarin waktu menyatukan pendapat, tidak? Untuk kendala sebenarnya pasti ada. Tapi bagi saya sebuah kendala pada saat itu tidak terlalu besar, dan itu bisa kita satukan kembali. Karena mengapa saya mengajak kelima orang ini sebagai tim saya? Karena saya 5 orang. Cuma 5 orang. Timnya luar biasa ya. 5 orang dalam menggerakkan dan mengkonsep dan mengeksekusi di kegiatan kemarin. Berkaitan dengan terpilihnya Ronald menjadi Presma, itu berarti ada pemilihan sebenarnya. Itu bagaimana, boleh ceritakan sedikit proses pemilihannya itu, pas saat prosesnya itu? Sebenarnya kalau proses pemilihan itu sebenarnya prosesnya mana ini atau pada saat eksekusinya nih, pas saat pemilihan di fakultas ya serentak ya waktu itu, kalau nggak salah pemilihannya tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Kemarin tanggal berapa ya? Lupa gitu. Lupa pokoknya ada pemilihan yang serentak itu. Pada saat eksekusinya itu bagaimana? Saya disuruh berdiam diri oleh tim. Jadi yang bekerja itu tim. Dan kawan-kawan, sahabat-sahabat semua yang memang mensupport tanpa saya jadikan tim, mereka juga bergerak. Mereka juga membantu, dan alhamdulillah kita memenangi pemilihan tersebut di keempat fakultas. Di keempat fakultas semuanya Ronald menang ya? Menang suara di keempat fakultas tersebut. Luar biasa sekali berarti. Dalam pemilihan itu tentunya sesuatu yang sudah menjadi sebuah regulasinya itu harus jujur, sportif, dan pada saat itu Ronald memang tidak berada di lokasi ya? Tidak berada di lokasi. Mungkin nanti sebelum Ronald terpilih, pasti ada visi misi yang menjadi tujuan ketika Ronald sudah terpilih menjadi Presma. Nah, itu bagaimana visi misinya sebelum pada saat masih mencalon, itu visi misinya gimana? Untuk visinya sendiri adalah menumbuhkan jiwa aktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Karena mengapa mahasiswa itu dituntut yang pertama yaitu aktif.
Bagaimana cara mereka mengaktifkan diri mereka, mengubah pola pikir mereka dari pelajar menjadi mahasiswa. Itu salah satu bentuk perubahan. Kalau tidak ada rubahnya dari mereka pelajar sampai mahasiswa semester 1 lanjut lagi kedua, ketiga dan seterusnya, tidak ada perubahan. Jadi saya rasa apa yang mereka dapatkan selama menjadi mahasiswa itu kurang. Jadi itu yang susah yang merubah dari siswa ke mahasiswa itu yang susah ya. Selanjutnya kreatif. Jadi mahasiswa itu dituntut untuk supaya mengembangkan bakatnya masing-masing dan bertanggung jawab. Ini bagian dari visi saya. Dan untuk misi saya itu yang pertama yaitu menampung semua aspirasi mahasiswa UNPAS Bengkulu. Karena mengapa? Setelah kita lihat mahasiswa itu terkadang tidak tahu tugas dan fungsinya. Salah satunya itu agent of change, yaitu sebagai agen perubahan, ya kan? Tapi mahasiswa tidak berani menyampaikan aspirasi, bahkan yang salah pun mereka bela. Jadi kami membuat wadah untuk menampung semua aspirasi itu supaya nantinya apa yang menjadi keburukan atau kezaliman, ya kan, baik siapapun itu yang bersangkutan dengan tugas dan peran mahasiswa, maka kita akan sama-sama menyampaikan aspirasi itu supaya menyampaikan bahwasanya inilah yang benar. Untuk realisasinya sendiri itu nanti bakal bagaimana? Mungkin nanti akan ada kotak atau kotak aspirasi dari mahasiswa. Dan itu akan diletakkan di mana kotak aspirasi? Mungkin langsung di Sekrebem. Gini, itu yang menjadi kendala adalah enggak semua mahasiswa itu tahu di mana Sekrebem, kemudian apa sih BEM gitu. Nah, jadi kebanyakan mahasiswa kenapa tidak dibuat per fakultas gitu? Atau memang programnya itu untuk di BEM gitu? Letakkan di BEM. Untuk di BEM, kalau kita meletaknya di fakultas nanti takutnya salah ranah gitu kan. Tapi mungkin nanti ya kan, karena melihat apa dari misi kita tadi bahwasanya sebagai wadah untuk menampung aspirasi. Jadi kalau memang aspirasi itu memang pantas untuk kita benarkan atau kita bantu, ya kan? Nah, ini kemungkinan besar mahasiswa ini tadi dituntut untuk aktif. Bagaimana caranya? Mencari di mana tempat pengaduan ini, di mana sekretariat BEM ini, dan juga mungkin tiap kegiatan-kegiatan. Makanya saya ingin mengajak kontribusinya terhadap semua mahasiswa yang memiliki kegiatan di kampus ini untuk mengundang Freshmayan Bengkulu dan jajaran, biar mereka tahu bahwasanya kampus kita ini memang miniatur negara gitu. Mungkin itu saja. Nah, selanjutnya mungkin ada misi lain? Selanjutnya itu mengembangkan minat dan bakat mahasiswa UNPAS Bengkulu. Setelah kami lihat, ya kan, mahasiswa kita tidak kalah kualitasnya sama universitas-universitas yang lain. Benar. Akan tetapi kita tidak adanya wadah di sini. Sehingga yang kita tonjolkan adalah orang-orang yang memang sudah berpengalaman di waktu SMA. Orang yang memang bakatnya itu teruji atau terasa pada saat perkuliahan atau menjadi mahasiswa, itu belum adanya wadah. Makanya nanti mungkin ada event-event besar yang bisa kita kembangkan bakat mereka atau basic mereka. Itulah gunanya kami membuat wadah tersebut. Jadi tidak hanya mahasiswa yang sudah tahu dengan dosennya saja yang bisa dikembangkan bakatnya, akan tetapi semua mahasiswa itu berhak mengembangkan bakat dan basicnya masing-masing. Berarti cakupannya itu nanti bakal ke merata ya? Iya, merata. Seluruh mahasiswa di UNPAS Bengkulu. Mungkin ada program lain? Yang lain mungkin ada, tapi sedikit kita sambil berjalannya. Berjalannya. Sambil berjalannya itu kemudian selanjutnya adalah kalian sebagai Presma dan juga Wakil Presma tentunya tidak akan bergerak sendiri ya. Nah, itu nanti kan akan ada tim atau kabinet ya, yang kalau kita di pemerintahan gitu ya. Kabinet. Tim kabinetnya itu bagaimana kira-kira? Mungkin nanti karena ini kan sudah diplenokan kemarin, ya alhamdulillah sudah diplenokan oleh KPU, dan kami secara resmi itu sudah menjadi presiden dan wakil presiden UNPAS Bengkulu. Ya, tentunya sudah ada tanggung jawab di situ ya. Untuk masalah kabinet dan lain sebagainya,
itu mungkin nanti kami akan melalui open recruitment. Ya kan? Biar mengapa? Karena semua mahasiswa berhak mengurusi kampusnya. Itu alasan kami membuka open recruitment. Tidak hanya orang tim kami saja yang menjadi pengurus, tidak hanya orang yang dekat sama kami saja yang menjadi pengurus, tidak. Akan tetapi asalkan tujuannya sama, yang ingin menjalankan visi dan misi kami tadi secara bersama, insya Allah kami akan terima. Oh, berarti ada kemungkinan untuk pihak oposisi untuk masuk ke dalam kabinet. Ya, bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Jadi maksudnya akan merata ke seluruh fakultas yang ada di UINFAS ya. Nah, terus kalau boleh tahu tadi wakilnya si Ronald itu berasal dari ilmu Al-Qur'an dan tafsir. IKT ya. Fuad ya? Ya, IKT. Fuad. Jadi maksudnya nanti tuh nggak akan diambil dari FTT saja atau Fuad saja enggak. Semuanya merata. Dan untuk program kerjanya nanti mungkin akan merata atau tidak? Untuk program kerja mungkin kami karena ini kan kita ada namanya kabinet atau struktural ya kan. Jadi mungkin nanti akan ada setelah kabinet ini terpilih, mungkin ada yang namanya muker, musyawarah kerja. Ya kan? Biar apa yang kita sepakati bersama, karena tidak mungkin yang Presma sama Wapres saja yang menyepakati kan, tanpa persetujuan dari yang lainnya nanti. Jadi karena apa yang harus kita lakukan itu pasti ada yang namanya tim. Itu struktural dan kabinet tadi. Oke, untuk masalah kepemimpinan, saya rasa Ronald cukup paham dengan masalah kepemimpinan karena sudah beberapa kali di organisasi juga berbicara masalah kepemimpinan dan menjadi pemimpin. Untuk menghadapi sesuatu yang kayak kita kan enggak semuanya pro ke kita, enggak semuanya kontra juga. Nah, itu gimana sih Ronald, sikap pribadinya Ronald menghadapi pro dan kontranya ke Ronald sendiri? Oke. Yang pro pasti ada, yang kontra pasti ada. Ya, betul. Bagaimana cara kita sebagai pemimpin itu biar yang kontra terhadap kita itu pro, menjadi pro. Ya, itu bagaimana itu? Ya. Apakah ada tips trik yang tadinya kontra menjadi saya akan melaksanakan sebuah kegiatan yang memang mereka inginkan. Satu. Dan saya akan mengayomi mereka bahwasanya orang yang pro tidak saya anggap bahwasanya mereka adalah musuh saya. Yang kontra, sorry ya. Ya, yang kontra tidak akan saya anggap sebagai musuh saya. Ya kan? Karena prinsip hidup saya tidak adanya yang namanya musuh. Jadi semuanya saya akan ayomi semua selagi itu ingin kebaikan bersama, selagi itu ingin kemajuan kampus kita tercinta ini, insya Allah yang kontra pun akan sama haknya di yang UINFAS ini. Tidak ada batasan itu. Kemudian Ronald sendiri bersama siapa? Fauzan. Fauzan ya. Fauzan. Bersama Fauzan mungkin ada sudah memiliki calon untuk jajaran inti? Untuk saat ini belum. Oh, belum. Jadi kami mungkin akan berbicara langsung satu sama wakil dan orang-orang yang bisa kami percaya, ya kan? Orang-orang kepercayaan kami meminta pendapat nantinya. Apakah kemungkinan itu akan dari tim? Bisa jadi. Kemungkinan dari tim atau ada kemungkinan dari mahasiswa luar gitu. Maksudnya yang di luar dari tim. Ada kemungkinan atau tidak? Bisa jadi, semuanya tidak kita pungkiri bahwasanya yang luar dari tim itu bisa menjadi pengurusan inti nantinya. Nah, kalau itu sendiri untuk penentuan kepengurusan inti itu Ronald memiliki kriteria sendiri atau gimana? Memiliki kriteria sendiri. Boleh dibocorin sedikit kriterianya? Nanti siapa tahu saya juga termasuk kriteria dan saya mau mencalonkan diri gitu. Yang pertama itu, yang saya harapkan kriteria yang sangat penting itu bagi saya adalah disiplin. Disiplin, oke. Apakah dirimu sudah disiplin? Kamu meminta kriteria disiplin, tentunya diri kita harus disiplin gitu. Karena mengapa? Sebuah kabinet itu, sebuah pengurusan DMAI itu tanpa adanya
kontribusi yang penuh dari struktural itu susah berjalannya, walaupun bisa berjalan. Kan? Apalagi DMAI ini adalah kalau di tingkatan Ormawa itu kan badan eksekutifnya. Badan eksekutif jadi tinggi gitu kan, jadi tidak asal pilih orang saja untuk menjadi pengurusan ini, dan kriteria lain mungkin nanti kami nilai sendiri untuk apakah itu dirahasiakan maksudnya gitu. Ya, dirahasiakan. Kenapa tidak publik saja? Jadi maksudnya nanti misalnya disiplin dan A, B, C dan D. Nah, jadi mungkin saya sendiri, Mei sendiri pun akan menilai, oh saya cocok nih untuk kriteria yang diinginkan oleh Presma gitu. Kenapa tidak secara terbuka? Oke. Mungkin satu lagi ya. Satu lagi. Mungkin, yang kedua yaitu kontribusi atau partisipasinya terhadap BEM. Kontribusi itu Anda melihatnya dari segi keaktifan dan loyalitasnya terhadap BEM mungkin. Terhadap BEM, tapi dia belum menjadi BEM itu bagaimana? Ya, kan nanti mungkin ada surat pernyataan, harus komitmen dari surat pernyataan nggak menutup kemungkinan jangankan kita pejabat yang sudah resmi saja sudah ditandatangan di materai bisa ingkar gitu, apalagi kita sebagai mahasiswa itu bagaimana? Apakah maksudnya itu akan dinilai sebelumnya atau kalau sudah menjadi BEM saya nggak bisa calon dong, saya belum jadi BEM gitu, gimana? Mungkin nantinya ya kan, kalau memang tidak sesuai apa yang kita harapkan mungkin kita akan ada pemecatan. Oke. Dirimu sendiri ketika nantinya ke depannya menjalankan program dan ternyata dirimu nggak sanggup, apakah kamu bersedia untuk secara pribadi mengundurkan diri, diminta mundur atau gimana? Ya itu kembali lagi kepada kan berbicara mengenai kesanggupan kita untuk saat ini ya kan. Insya Allah apapun resiko yang telah menjadi tanggung jawab bagi kita, insya Allah saya siap melaksanakan sepenuhnya. Dan jikalau nanti apa yang mereka harapkan, apa yang mahasiswa harapkan itu tidak sesuai apa yang kita inginkan, apa yang kita inginkan, mungkin nanti bisa berbicara secara diskusi atau secara berarti masih mau membela diri. Masih mau membela diri, berarti nanti apabila nih keputusan dari mereka adalah mereka meminta kamu untuk mundur, kamu berarti masih mau membela diri dulu, tidak langsung gitu. Ya, makanya membela diri dalam artian itu bukan berarti bahwasanya kita benar ya kan. Akan tetapi kita lihat dulu apa alasan daripada mereka ini. Kalau memang sudah pantasnya, sudah wajar ya kan, karena kesalahan-kesalahan yang sangat fatal yang telah Ronald lakukan dan wakil lakukan, mungkin bisa jadi itu. Bisa jadi apa? Bisa jadi mundur atau bisa jadi lanjut. Bisa jadi lanjut, berarti kamu masih tidak mau melepaskan jabatan itu seperti itu. Makanya penuh dengan tanggung jawab tadi harus Ronald. Karena ini kan menyangkut ribuan mahasiswa, ribuan pemikiran juga. Dan nantinya kan kita nggak tahu tiba-tiba namanya kita, jangankan kita di tingkat kampus karena di DPR pun sering terjadi demo gitu kan, terjadi demo minta pemimpinnya turun misalnya, pemimpinnya mundur gitu kan. Berarti kamu nggak akan bisa langsung legowo gitu, langsung diterima nggak? Gimana akan terus melanjutkan dan memberikan kontribusi lain gitu atau untuk memperbaiki gitu? Kalau memperbaiki itu pasti. Karena kita kebanyakan orang itu belajar dari kesalahan. Jadi ketika sesuatu itu kamu sudah salah dan diminta mundur, berarti tidak mau ya? Ya, kita perjuangkan dulu. Diperjuangkan dulu. Nggak mudah untuk jadi. Nggak langsung mau diturun gitu Oke, Ronald. Saya boleh tanya tentang akademikmu, bagaimana? Tadi kan kamu bilang akademik harus sejalan dengan organisasi, mungkin akademiknya gimana? Ada untuk kendala saat ini gimana? Tidak ada kendala. Tidak ada lagi mata kuliah untuk saat ini, tinggal mengurus untuk semprot dan monokosta. Setelah itu baru penelitian, sidang. Nah itu kamu baru terpilih sebagai Presma, kemudian kamu harus mengurus semprot, sidang. Targetmu akan wisuda awal tahun depan atau akhir tahun depan? Setelah pengurusan BEM selesai.
Oh, berarti kamu akan lulusnya nanti ya. Karena bagi saya apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya ya tidak akan saya tinggalkan. Oh, berarti tadinya kamu berbeda dong dengan prinsipmu di depan kan? Kamu bilang kuliah itu sesuatu yang lebih penting dari organisasi. Nah, di sini berarti kamu lebih mengedepankan organisasi dong. Ya, tapi kan ini keadaan tadi soal keadaan karena ya kita tidak tahu jalan yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Oke. Ya kan? Sampai saya masuk PAI saja saya merasa tidak menyangka. Tapi karena jalan Tuhan itu tadi sudah terbaik untuk kita, maka mau tidak mau ya kita laksanakan. Dan juga kemarin juga sudah pamit sama orang tua. Oke, sudah ada restu dari orang tua ya. Ada restu. Itu nggak maksa kan? Nggak ada restunya. Nggak maksa. Oke. Ronald mungkin kedepannya kan bakal ada program-program kerja. Nah, kalau tadi kan cuma sedikit, nanti akan merata atau tidak? Merata akan melibatkan semua fakultas. Karena kelihatannya kami di belakang ya fakultasnya. Di belakang. Takutnya nggak kelihatan nih sama Ronald, kita di belakang nggak ya? Ormawa yang ada di dalam kampus, baik yang tidak tergabung di dalam ini, maka semuanya punya hak dan kewajibannya terhadap kampus tercinta ini. Makanya semua mahasiswa itu berhak mengikuti atau menjalankan bersama-sama visi dan misi kami tadi. Ya, yang penting itu adalah kontribusi UKM UKK dan Ormawa. Tanpa adanya UKM UKK dan Ormawa, BEM apalah daya. Iya. Oke, terima kasih Ronald atas waktunya untuk mengobrol bersama Media hari ini.